sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Masih pada pembahasan tentang anjuran menikah yang memang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Berikut ini adalah faidah dari nikah yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma fawaidun nikahi fa khamsatun. Adapun faidah-faidah nikah itu ada 5. Al-waladu, yang pertama anak, wa kasrus syahwati, yang kedua memecah syahwat atau keinginan, wa tadbirul manzili, dan menata rumah, wa kasratul ashirati, dan memperbanyak keluarga, wa mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna, dan mujahadah atau berjuang melawan nafsu bil qiyami bihinna, dengan melaksanakan bil qiyami bihinna, dengan melaksanakan bihinna dengan asyirah, bihinna dengan para istri bisa juga. Ini adalah faedah nikah yang ada 5 disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama yaitu al-walad. Nah, nikah itu tujuannya adalah memang untuk mendapatkan anak. Rasulullah SAW bilang, tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti kita ini jamaah Halaqatul Munfarijah, jamaah majlis-majlis ini nanti yang bakal jadi kebanggaan Nabi Muhammad. Nih umatku. Kenapa? Banyak keluarganya, banyak anaknya, anak nanti kan punya anak lagi, saudara. Anaknya anak namanya cucu punya anak lagi terus, dan ini yang nanti dibanggakan oleh Rasulullah di antara umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu. Fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku membanggakan dan aku merasa bangga dengan banyaknya kalian di atas umat-umat yang lainnya. Maka walad atau anak di sini termasuk faidah dari nikah adalah untuk melahirkan keturunan. Dan tentunya anak yang dimaksud ini ya mau anak laki, anak perempuan sama aja. Sama, enggak harus laki, enggak harus perempuan juga. Ya buktinya Rasulullah anaknya yang menurunkan cucu ya Siti Fatimah. Yang lain anak Rasulullah yang putra yang laki-laki meninggal semua waktu masih kecil. Jadi keturunan itu semua bisa diambil, nasab itu bisa diambil, boleh juga atau boleh memang nasab itu diambil dari jalur perempuan. Bukan hanya dari jalur laki-laki itu nasab. Dari perempuan juga bisa. Ya para dzurriyyah Rasulullah ini juga semua kalau mau nyambung pada Rasulullah nyambungin jadi dari Siti Fatimah, nggak ada yang dari laki-laki. Itu membuktikan bahwa nasab bisa diambil juga dari
perempuan. Jadi anak nggak harus laki, perempuan juga nggak apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu memecahkan syahwat. Yang dimaksud memecahkan syahwat ini keinginan. Syahwat ada macam-macam, ada syahwat perut, keinginan makan. Ini juga kadang-kadang harus dipecahkan. Maksudnya dipecahkan itu waktunya kita pengen makan, makan aja dulu. Nanti selesai makan baru sholat misalnya. Supaya pikiran nggak ke makanan. Mendingan makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Makanya dipecahkan keinginan makan itu, syahwat perut. Ada syahwat farji. Syahwat farji itu cara memecahkannya adalah dengan nikah ini. Karena ini fitrah, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu Allah ciptakan memang berpasang-pasangan dan memang punya kebutuhan biologis itu. Maka nikah dijadikan sebagai saluran untuk memecahkan syahwat atau keinginan biologis ini. Kemudian yang kedua, menata rumah, tadbirul manzil. Orang kalau udah nikah itu sendok-sendok mah punya pasti. Coba kalau nggak, ini udah masih ada yang bujang sini, nggak ada ya? Pasti ada punya tuh nata, mulai beli sendok selusin atau setengah lusin, ya mulai beli dikit alat-alat. Tapi kalau nggak nikah nggak bakal punya itu. Di warteg aja warteg punya. Kalau nggak warteg, ya kayaan dikit lagi gajian nasi padang. Nggak punya rumah dan nggak bakal bisa menata. Maka dengan menikah ini dia menata, dan ini semua dipasrahkan kepada istrinya biasanya untuk menata rumah. Kemudian yang keempat, kathratul asyirah. Kathratul asyirah itu memperbanyak keluarga. Kalau tadi walad itu keturunan ke bawah, anak cucu. Ini asyirah, keluarga yang dihasilkan dari hubungan mantu dan mertua. Artinya yang bisa berhubungan dengan nasab itu ke bawah, perbanyak juga, itu yang menjadi kebanggaan Rasulullah. Begitu juga asyirah, keluarga yang merupakan besan kita atau mertua kita, ini juga semakin banyak. Jadi kita punya banyak korelasi atau punya banyak hubungan dengan orang lain. Wali Songo itu dakwahnya sukses, antara lain adalah dengan membentuk asyirah ini, dengan membentuk keluarga yang kebanyakan itu dari putrinya raja, putri raja atau putri penguasa adipati dulu namanya. Tapi adipati mungkin adipati Tuban, adipati daerah-daerah, kemudian nikah dengan wali songo. Maka di sini banyak asyirah. Demikian juga Rasulullah menikahi putri-putri atau anak-anak dari sahabatnya. Ya sahabatnya yang memang nawarin, karena Rasulullah tidak pernah menikah lebih dari satu kecuali setelah Siti Khadijah meninggal. Jadi selama bersama Siti Khadijah cuma satu. Nanti setelah Siti Khadijah baru ada yang lain, ada lebih dari satu. Nah, ini dengan membentuk asyirah ini, dakwah ini juga menjadi sukses. Dakwah Rasulullah menyebarkan Islam ini semakin kuat karena ikatannya bukan hanya ikatan politik lagi, sudah ikatan kekeluargaan, jadi makin kuat. Kemudian yang terakhir, nikah ini faedahnya adalah untuk mujahadah, berjuang, mujahadatun nafs, berjuang melawan nafsu. Nafsu itu diri, saudara, melawan diri sendiri. Kalau melawan musuh yang dari depan kita mah gampang, guru silat banyak di sini. Ini yang repot kan kalau melawan diri sendiri, itu yang namanya jihad melawan nafsu. Jihad itu ada 4 macam. Yang pertama jihadun nafsi, jihad nafsu. Yang kedua yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Yang 3-4 jihad melawan orang kafir, melawan orang munafik, ini nggak bakal bisa hasil kalau nggak ada jihad nafsu, nggak ada jihad yang pertama. Karena kecenderungan untuk turun ke medan perang, keberanian, demikian juga kemurnian niatnya dia berjuang, itu baru bisa kalau udah ada jihad nafsu, jihad melawan diri sendiri. Boleh jadi orang turun di medan perangan tapi dia tidak berani karena nggak ada ilmunya, atau berani ada ilmunya tapi ternyata dia belum ikhlas juga. Kenapa? Karena belum
belum selesai di jihad nafsunya. Jihad nafsu itu ada 4 tingkatan. Jihad nafsu yang pertama itu belajar. Dari belajar ini kita tahu mana halal haram. Dari belajar ini kita tahu mana gejolak batin yang memang mengganggu kita seperti riya, kemudian takabur. Ini dari belajar ini namanya ta'allum, jihad nafsu yang pertama. Setelah tahu, mengamalkan, termasuk jihad juga. Jihad nafsu maksudnya. Setelah tahu kemudian mengamalkan, maka ini termasuk jihad nafsu. Ta'allama kemudian amilah, belajar, kemudian mengamalkan. Kemudian yang ketiga, allama, mengajarkan. Ketika sudah bisa, dia sudah mengerti, kemudian sudah bisa mengamalkan, jadi tahu ilmunya dan tahu bagaimana mempraktikannya, baru dia diajarkan kepada orang lain. Nah, kalau sudah bisa 3 ini sudah bisa dikatakan dia sudah jihad melawan nafsu. Hubungannya dengan nikah, wa mujahadatun nafsi bil qiyam bihinna. Nikah itu faedahnya adalah untuk berjuang pertama melawan nafsu kita, diri sendiri kita. Artinya kita harus tahu ilmunya, kita amalkan. Setelah kita amalkan, ajarkan kepada istri kita sama anak-anak kita. Zaman dulu kan belum ada sekolah, saudara. Yang ngajar siapa? Bapaknya langsung. Yang ngajar ibunya langsung. Itu namanya jihad pertama kali dari keluarga. Diajarin anaknya cara baca Quran, cara sholat, nanti diajarin juga cara ikhlas, cara untuk qanaah, menerima pemberian Allah. Nah, dengan demikian ketika sudah ada benteng dari rumah tangga ini, jihad nafsunya ini sudah kuat, jihad untuk melawan diri sendiri yang ada dalam udah kuat, maka untuk jihad melawan setan itu bisa berangkat. Apalagi jihad melawan orang-orang kafir, melawan orang munafik ini bisa berangkat. Jadi mujahadatun nafsi ini semua berangkat dari keluarga. Dari sini jelas bahwa Islam ini menjadikan keluarga ini sebagai benteng awal pertahanan. Benteng awal pertahanan orang-orang Islam itu mulai dari keluarga. Kalau dari keluarga, jihad nafsu atau jihad dirinya itu sudah selesai, maka keluar dia akan bisa melawan jihad, melawan setan, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik. Tapi kalau dari keluarga ini belum selesai jihad nafsinya, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah juga ngamalin ilmu, tahu-tahu turun aja medan peperangan. Nah, biasanya itu bukan karena Allah. Ada yang karena gonimah. Gonimah rampasan perang. Wah, dapat ini nih, dapat budak. Dapat budak kan, budak bisa dijual. Itu karena nggak tahu ilmunya. Jadi 5 fungsi ini yang terakhir, atau 5 faedah ini yang terakhir ini sangat penting, yaitu untuk jihad atau berjuang melawan nafsu, melawan diri sendiri. Di Indonesia itu disebut hawa nafsu. Jadi kalau nafsu, diri kita nafsu itu diri kita yang kecenderungannya itu pengen istirahat, kemudian pengen dipuji, itu nafsu diri kita. Nggak ada orang yang mau pala ditoyor ya. Nggak ada orang yang mau diledekin atau dicemooh, itu nafsu diri kita. Nah, hawa itu apa? Hawa itu kecenderungan. Hawa itu mailun nafs. Kecenderungan diri kita. Cenderung untuk melindungi milik sendiri, bakhil namanya. Nah, itu namanya hawa. Bukan dari diri, tapi kecenderungan untuk melindungi milik sendiri. Kecenderungan untuk menjaga martabat atau menjaga harga diri, itu namanya hawa. Jadi dua-duanya ini kadang-kadang dijadikan satu, hawa nafsu, padahal itu lain. Hawa itu dari luar, kecenderungannya. Kalau nafsu itu ya diri kita. Dan semua nafsu itu semua punya sifat rata-rata punya sifat jelek. Kalau nafsunya nafsu ammar bisu. Kalau sudah selesai jihadnya, baru nanti berubah menjadi an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan bermanfaat.